kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh Selamat pagi, Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Kristus. Selamat hari Minggu. Kembali kita akan mengikuti ibadah live streaming dalam ibadah Minggu biasa 4 Juli 2021 pukul 10.00 WIB. Dalam kebaktian ini juga akan dilayankan Sakramen Perjamuan Kudus bagi Bapak, Ibu, Saudara yang sudah menerima baptis dewasa dan sidi, serta tidak berada dalam penggembalaan khusus. Demi menjaga kesehatan dan keamanan bersama, Majelis Jemaat GKI Melur memohon kepada Bapak, Ibu, Saudara untuk mengikuti ibadah dan perjamuan kudus dari rumah, serta disiplin menjalankan protokol kesehatan. Mari kita persiapkan diri untuk memasuki ibadah ini. Sejenak kita mengambil waktu untuk bersaat teduh. Umat diundang untuk berdiri. Bapak, Ibu, Saudara dipersilakan untuk 2021 dan semua perjalanan yang telah kita lalui tidak lepas dari tuntunan dan penyertaan Tuhan. Hari ini kita juga ingin mensyukuri penyertaan-Nya melalui sakramen perjamuan kudus yang siap dilayangkan untuk kita semua. Maka masukilah rumahnya dengan nyanyian syukur, dan dengan riang kita memuji dan memuliakan nama-Nya.
Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Bapak, Ibu, Saudara, dipersilakan duduk kembali. Harus diakui secara jujur bahwa panggilan Allah agar kita menjadi saksi dan pelayanannya yang setia tidak selalu mudah untuk dilakukan dan dijalani. Ada banyak tantangan dan rintangan. Ketika kita melakukan kebaikan dan menyatakan kebenaran, ada saja orang yang tidak suka dan menganggap itu sebagai pencitraan. Ada juga yang mempertanyakan ketulusan pelayanan kita, bahkan menolak pelayanan kita lantaran kebaikan dan kebenaran yang kita lakukan tidak sesuai dengan kemauan mereka. Di dalam situasi dan kondisi seperti ini, hari ini kita belajar dari sosok Yesus yang memiliki mental siap untuk ditolak. Saat mengerjakan karya pelayanannya di tengah dunia, mental tersebut membuat dirinya tidak putus asa untuk tetap setia mengerjakan pengutusannya. Maukah kita meneladani Yesus yang setia? Siapkah kita memiliki mentalitas tersebut? Marilah kita merenungkannya secara pribadi. Ya Allah yang Maha Baik, kami terkadang merasa malu dan sungkan saat Engkau memanggil kami menjadi pelayanan-Mu. Kami kadang merasa bahwa kami belum mampu untuk setia sebagaimana yang Kristus teladankan kepada kami. Tidak jarang semangat kami cepat layu dan patah oleh cibiran, oleh penolakan yang kami terima saat melayani-Mu. Kami pun kadang putus asa untuk menjadi pelayan-Mu, menyerah dalam tugas perutusan yang Engkau berikan, bahkan lelah untuk menjaga kekudusan hidup kami. Ampuni kami, ya Allah. Bapak, Ibu, Saudara diundang untuk berdiri. Dengarlah berita anugerah dari Tuhan yang telah memulihkan semangat kita untuk mengerjakan tugas perutusannya. Yakobus 1 ayatnya yang ke-12 yang menyatakan, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia.
Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus pun engkau telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali dan mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk bersama dapat merenungkan firman Tuhan. Kita bersama berdoa. Syukur kepadamu Tuhan untuk hari ini. Engkau memberikan kepada kami hari yang baik, walaupun kami mengetahui kondisi di sekitar kami tidak begitu baik. Kami bersyukur untuk penyertaan-Mu di tengah segala kondisi yang kami alami. Dan kami juga bersyukur karena pada saat ini juga kami diberikan kesempatan untuk dapat merenungkan firman Tuhan. Di tengah segala keadaan yang kurang baik bagi kami, firman-Mu lah yang menjadi penguatan bagi kami dan penghiburan bagi kami. Kami ingin mengarahkan hati kami ke dalam firman-Mu ini. Bimbing kami supaya kami dapat mengerti dan memahaminya. Terima kasih Tuhan, amin. Bapak Ibu Saudara diundang kembali untuk berdiri dan kita akan membaca Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Matius pasal 6 ayat 1 sampai Markus pasal 6 ayat 1 sampai 13. Markus pasal 6 ayat 1 sampai 13. Kemudian Yesus berangkat dari situ dan tiba di tempat asalnya. Sedang murid-muridnya mengikuti dia. Pada hari Sabat ia mulai mengajar di rumah ibadat. Dan jemaat yang besar takjub ketika mendengar dia dan mereka berkata, "Dari mana diperolehnya semuanya itu? Hikmat apa pulakah yang diberikan kepadanya? Dan mujizat-mujizat yang demikian bagaimanakah dapat diadakan oleh tangannya? Bukankah ia ini tukang kayu? Anak Maria, saudaranya yang perempuan ada bersama kita?" Lalu mereka kecewa dan menolak dia.
Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya. Ia tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka. Ia merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Lalu Yesus berjalan keliling dari desa ke desa sambil mengajar. Ia memanggil ke-12 murid itu dan mengutus mereka berdua-dua. Ia memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat dan berpesan kepada mereka supaya jangan membawa apa-apa dalam perjalanan mereka, kecuali tongkat. Roti pun jangan, bekal pun jangan, uang dalam ikat pinggang pun jangan. Boleh memakai alas kaki, tetapi jangan memakai 2 baju. Katanya selanjutnya kepada mereka, kalau di suatu tempat kamu sudah diterima dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari tempat itu. Dan kalau ada suatu tempat yang tidak mau menerima kamu, dan kalau mereka tidak mau mendengarkan kamu, keluarlah dari situ dan kebaskanlah debu yang ada di kakimu sebagai peringatan bagi mereka. Lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat, dan mereka mengusir banyak setan dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Raja Herodes. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Bapak Ibu Saudara dipersilahkan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, Bapak Ibu Saudara yang mengikuti ibadah dari rumah, semoga dalam keadaan sehat selalu dan kita percaya Tuhan tetap membimbing dan menyertai kita. Bagi kaum muda, anak-anak muda, apalagi anak-anak muda zaman now, anak-anak muda sekarang, mereka tentunya menghadapi berbagai pergumulan juga di dalam kehidupan mereka. Ada salah satu pergumulan di antara banyak pergumulan tadi. Salah satu pergumulan yang juga mempengaruhi tentang kehidupan mereka selanjutnya. Tentunya pergumulan-pergumulan yang lain juga bisa mempengaruhi di dalam kehidupannya. Kita ambil salah satu pergumulannya saja. Salah satu pergumulan itu, salah satu pergumulan yang dihadapi oleh anak-anak muda yang mempengaruhi kehidupannya adalah ketika mereka
ditolak ketika nembak pacarnya. Mungkin ada yang pernah mengalaminya, mungkin ada juga yang belum pernah mengalami. Bapak Ibu yang pernah muda juga mungkin pernah mengalami atau mungkin tidak pernah mengalami juga ya. Tapi ada juga yang mengalaminya berkali-kali. Sudah ngelirik tapi ditolak. Entah ditolaknya secara pelan-pelan atau ditolaknya secara buka-bukaan ya. Tapi artinya ditolak. Ini menjadi pergumulan. Ini menjadi hal yang juga menyakitkan buat mereka. Apalagi ketika mereka sudah merasa berjuang, berusaha dalam PDKT-nya, dalam pendekatannya begitu ya, kepada orang yang disukainya, berharap bisa menjadi pacarnya, tapi ujung-ujungnya ditolak dengan berbagai alasan, dengan berbagai latar belakang. Memang semua kembali kepada pribadi masing-masing. Ada memang yang merasa tersakiti ketika ditolak. Ada yang depresi ketika ditolak. Lalu diekspresikan dengan berbagai hal yang tanda kutip konyol. Ada yang menutupi jalan raya, ya, mengganggu lalu lintas jalan raya. Ada yang lari ke narkoba atau melakukan hal-hal yang lain, bahkan sampai bunuh diri karena ditolak oleh pacarnya. Tetapi ada juga yang santai-santai saja. Santai-santai saja ini bukan berarti masa bodoh cuek saja cari yang lain, bukan soal itu. Tetapi dia mencoba untuk memahami tentang keadaannya, tentang latar belakang dan segala macamnya. Mungkin ada kesalahan, ada kekurangan, ada perbedaan dan banyak hal. Sehingga ketika dia ditolak pun dia mencoba untuk bangkit kembali dengan berbagai mungkin usaha lagi atau bagaimana cari yang lain ya. Nah, itu diekspresikan dengan banyak hal. Nah, ini kan cuma salah satu contoh, salah satu cerita di kalangan anak muda dan Bapak Ibu, saudara yang pernah muda dulu ketika ditolak. Ya rasanya bagaimana ya, ini kan menjadi bagian dari kehidupan kita. Tetapi memang ternyata hal itu mempengaruhi di dalam kehidupan kita selanjutnya. Nah, mungkin agak berbeda sedikit maknanya dari pergumulan yang dihadapi oleh anak-anak muda. Tetapi masih dalam hal ketika ditolak. Yesus mengalami juga penolakan. Ketika Yesus mengajar di sebuah rumah ibadat. Dan sebetulnya ketika Yesus mengajar, jemaat atau umat atau orang-orang yang mendengarkannya merasa takjub. Namun di tengah-tengah jemaat itu, entah siapa dan apa latar belakangnya dan apa maksudnya, ada yang memprovokasi jemaat-jemaat atau orang-orang yang lain itu yang takjub tadi dengan berbagai pertanyaan. Loh, dari mana diperolehnya semuanya itu?
Wah, ini maksudnya kepandaian Yesus di dalam memberitakan Injil atau kabar keselamatan, memberitakan kebenaran Allah. Si provokator ini menanyakan seperti itu. Dari mana ini diperoleh semuanya itu? Hikmat apa yang diberikan kepadanya? Dan mujizat-mujizat yang demikian bagaimana dilakukannya? Yesus bisa menyembuhkan, Yesus bisa mengubah air jadi anggur, dan berbagai mujizat-mujizat yang sudah dilakukannya. Si provokator dengan cerdiknya mempertanyakan hal itu. Dari mana ini mujizat-mujizat itu dilakukan? Karena pemahaman mereka hanya ada dua sumber, Allah atau roh jahat. Kalau Allah, mereka agak ragu karena tidak sembarangan Allah akan menyatakan karunia-Nya kepada orang-orang tertentu. Apalagi dikaitkan dengan konsep Mesias. Dengan latar belakang Yesus yang tukang kayu itu, anaknya tukang kayu, mereka menjadi ragu-ragu. Betulkah Yesus ini Mesias? Karena pemahaman mereka Mesias ini adalah seseorang yang kuat, gagah perkasa, yang akan membebaskan bangsa Israel dari berbagai tantangan dan penjajah. Tapi ini lahir dari seorang anak tukang kayu. Kembali provokator ini cerdik banget menggunakan kondisi-kondisi yang ada. Dan provokasinya itu mempengaruhi banyak orang sehingga banyak orang ragu-ragu dan bahkan kemudian menolak Yesus. Yesus tidak tinggal diam saja. Mungkin bayangan kita tentang kasih Allah, ya, Yesus yang penuh kasih dan segala macamnya. Tapi ternyata kali ini Yesus tidak diam saja. Yesus kembali bersuara, menyatakan bahwa seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempatnya sendiri. Ini sebuah sindiran, singgungan langsung kepada orang-orang yang ada di situ dan khususnya kepada provokator-provokator itu. Mereka yang ragu akan keberadaan Yesus. Nabi itu dihormati, diterima di mana-mana kecuali di tempatnya sendiri. Soal sakit hati, kita bisa memahami tentunya bukan itu dasarnya Yesus mengatakan pernyataan tadi. Seorang nabi dihormati di mana-mana tetapi di tempatnya sendiri ditolak. Itu bukan berlandaskan sakit hati, bukan berlandaskan emosi, bukan berlandaskan kemarahannya. Tetapi karena kasihnya Yesus ingin membuka pikiran banyak orang. Dan ini memang kenyataan yang sudah pernah disampaikan oleh nabi-nabi sebelumnya, bahwa Mesias pun akan ditolak. Hal ini kemudian disampaikan kepada murid-muridnya. Pelajaran ini diberikan kepada murid-muridnya. Karena Yesus akan mengutus para murid-muridnya ini untuk memberitakan Injil. Mereka diutus berdua, dibagi dua orang ke tempat-tempat tertentu untuk memberitakan Injil di sana. Kisah penolakan Yesus
disampaikan kepada murid-muridnya bahwa belum tentu di sana mereka akan diterima. Ketika ada rumah yang menerima, ada orang yang menerima, tinggallah di sana. Tetapi ketika ada yang menolak, segera keluar dari sana. Dan bahkan kebaskan debu yang ada di kasutmu sebagai tanda, sebagai simbol bahwa mereka benar-benar pergi dari orang-orang yang menolak mereka. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, kenyataan ini pun kadang terjadi di dalam diri kita, di dalam kehidupan kita, ketika kita ingin, ketika kita mencoba, ketika kita berusaha untuk memberitakan kebenaran. Tidak semua orang bisa menerima kebenaran-kebenaran yang kita nyatakan. Tentunya kebenaran itu kebenaran menurut Allah, kebenaran Injil tentunya, bukan kebenaran kita, bukan kebenaran diri sendiri, bukan kebenaran menurut pemikiran kita, tetapi kebenaran-kebenaran Allah, karya-karya Allah, berita Injil, berita keselamatan yang coba kita sampaikan kepada orang-orang di sekitar kita. Kita juga diajak untuk memahami bahwa ada orang yang menerima, tetapi juga ada orang yang menolak. Kepada orang yang menerima kabar kebenaran tadi, oke, tidak masalah. Tetapi kepada orang yang menolak kabar kebenaran, bahkan menolak kita atau orang yang memberitakan kebenaran itu, ini tentunya membawa pergumulan tersendiri pada orang yang memberitakan kebenaran tersebut. Mungkin sakit hati, mungkin marah, mungkin emosi, mungkin jengkel. Saya sudah berusaha memberitakan kebenaran, tetapi mereka menolak, meragukan. Kamu anak kemarin sore mau ngajarin orang tua. Ya kan? Ini contoh-contoh saja. Pendidikanmu tidak seberapa dibandingkan aku yang sudah pendidikan tinggi. Tahu apa kamu? Begitu ya kan? Ada juga yang seperti itu. Kamu orang miskin, gak usah ngajarin saya orang kaya. Dan mungkin banyak hal. Ini hanya contoh-contoh kecil saja. Banyak orang meragukan kita yang mencoba untuk memberitakan kabar kebenaran. Ada orang-orang juga meragukan pemberita-pemberita kebenaran. Semoga bukan kita yang ragu-ragu terhadap pemberita Injil. Tetapi ketika kita diajak untuk memberitakan Injil, nah inilah kenyataannya. Kadang kita ditolak. Lalu mereka yang ditolak itu mengutip ayat ini, mengutip perkataan Yesus. Memang orang yang ingin benar, orang yang ingin menyampaikan kebenaran selalu ditolak di tempatnya sendiri, diterima di tempat lain. Mungkin kita pernah mendengar seperti itu, pembelaan-pembelaan seperti itu. Di dalam gereja pun terkadang kita juga mendengar hal ini, orang yang mengutip ayat ini, mengutip perkataan Yesus. Aku dengan gereja lain dihormati, diterima dengan baik, tetapi di gerejaku sendiri ditolak. Sehingga pergilah dia ke gereja lain yang menghormatinya atau menerimanya, katanya seperti itu. Nah, kita diajak juga untuk berhati-hati. Jangan asal kutip ayat ini. Dan jangan menyampaikan ayat ini dengan didasari emosi, sakit hati, tidak.
tapi justru kita diajak siap-siap, mempersiapkan diri kita. Bagaimana ketika nanti kita ditolak? Dan pasti ada orang yang menolak kita, dimanapun. Apalagi ketika kebenaran yang kita sampaikan tidak sesuai dengan pemahaman kebenaran si pendengar tadi. Pencitraanlah. Nah, ini kan banyak juga yang terlontar seperti itu. Apalagi ketika kebenaran-kebenaran yang kita sampaikan ini bertabrakan dengan maksud-maksud tertentu. Kebenaran-kebenaran Allah yang kita nyatakan, karya-karya yang Allah yang kita nyatakan akan ditolak ketika mengusik kenyamanan seseorang. Di tengah masyarakat kita juga menemukan banyak hal itu. Orang yang jujur ditolak, orang yang jujur dimusuhi. Karena orang yang jujur itu bisa mengancam kecurangan-kecurangan. Orang yang jujur mengancam pelaku-pelaku kriminal. Dan banyak contoh yang lain. Maka kali ini kita diajak untuk siap untuk ditolak. Jangan menyerah, jangan sakit hati, jangan putus asa. Tetap kita harus mengerjakan kebenaran. Walaupun banyak orang menolak, tidak apa-apa. Kalau ketemu dengan orang yang menolak, ketika kita berusaha dan berusaha, berulang kali berusaha, tetapi orang itu menolak lagi dan menolak lagi. Saya mengutip ayat ini, tetapi mohon Bapak Ibu jangan mendasarinya dengan sakit hati, dendam dan marah. Ketika ketemu dengan orang yang menolak, keluarlah dari sana dan kebaskan debu dari kakimu. Kalau boleh saya mengartikan, ketika kita berulang kali menyampaikan kebenaran Allah kepada seseorang dan orang itu menolak dan menolak terus, mungkin ada saatnya kita berhenti dan kita mempersilahkan Allah sendiri yang menyatakan kebenaran kepada orang tersebut. Ketika kita berbicara kepada orang itu dan orang itu menolak, ada saatnya kita untuk berhenti dan biarkan Allah yang berbicara kepada orang tersebut. Ketika kita melakukan sesuatu, melayani, dan ada orang yang terus menolak, ada saatnya kita harus berhenti dan biarkanlah Allah yang bekerja, Allah yang mengingatkan, Allah yang menegur orang tersebut. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, hati-hati. Semoga ini tidak didasari dengan sakit hati dan emosi. Tapi memang ada bagian yang bisa kita lakukan dan ada bagian yang akan Allah lakukan. Terus melayani, terus berjuang. Di tengah keadaan yang tidak baik ini, jangan menyerah. Terus nyatakan kebenaran. Amin. Bapak Ibu Saudara diundang untuk berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu
masa kini dan masa depan, mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak, Ibu, Saudara dipersilakan duduk kembali. Kita menaikkan pokok-pokok doa syafaat. Syukur kepadamu Tuhan, Engkau memperlengkapi kami, Engkau memberikan kekuatan kepada kami, Engkau meneguhkan iman kami, untuk kami dapat terus berjuang, menyatakan kebenaran Allah kepada banyak orang. Di dalam doa ini Tuhan, kami teringat untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit. Kami berdoa untuk Ibu Yuliana Rompas, Ibu Yuliana Rambuawa, untuk adik Cornelis Petrus Amalo, untuk saudara Aditya Hartanto, dan juga Bapak Gatot Hartanto, dan juga mungkin ada beberapa saudara-saudara kami yang tidak tersebutkan satu persatu. Di tengah segala kelemahan mereka, kami percaya Engkau menyertai. Kami memohon kepadamu, kiranya mereka dapat kembali sembuh dan pulih, dan dapat kembali melanjutkan aktivitas mereka. Kiranya Tuhan juga membimbing, memberkati, menguatkan keluarga yang terus mendampingi mereka di saat mereka sakit. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan dan kesehatan kepada keluarga yang lain. Kami juga berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang lain, mereka yang dinyatakan positif COVID-19 ini, mereka yang harus menjalani isolasi mandiri. Kami percaya Engkau menyertai mereka, dan kami memohon kembali kiranya mereka dapat kembali sehat, pulih, dan kembali melanjutkan aktivitas mereka. Dan biarlah hal ini dapat menjadi pelajaran bagi kami semua, supaya kami lebih berdisiplin di dalam melakukan protokol kesehatan, di dalam menjaga diri kami dan juga menjaga orang-orang di sekitar kami. Kiranya kami tidak selalu memaksakan kehendak kami sendiri, keinginan kami sendiri, tetapi kami juga melihat keselamatan dan kenyamanan orang-orang di sekitar kami. Sekalipun kondisi ini membuat kami bosan, jenuh, tetapi kiranya kami dapat terus bertahan dan berjuang, supaya kami juga dapat mendukung di dalam meminimalkan penyebaran dan penularan virus corona. Kami terus berdoa untuk tenaga kesehatan, dokter, dan juga relawan-relawan yang terus berjuang
untuk merawat mereka yang terpapar positif. Kiranya Tuhan juga memberikan kekuatan dan kesehatan kepada mereka. Kami memohon dan berharap supaya kondisi ini dapat segera berlalu, pandemi dapat segera berlalu, dan kami dapat kembali di dalam kehidupan kami yang normal. Dan biarlah kami menyadari salah satu supaya kami dapat kembali dalam kehidupan yang normal, meminimalkan penyebaran dan meminimalkan virus corona ini atau bahkan menghilangkan virus corona ini hanya dengan disiplin di dalam menjalankan protokol kesehatan. Kami percaya, kami memohon kepadamu, tetapi biarlah kami juga dapat berusaha untuk kami mengikuti apa yang Engkau kehendaki. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan doa ini. Amin. Marilah kita bersyukur atas penyertaan Tuhan dengan membawa persembahan guna mengerjakan karya pengutusannya. Surat Paulus yang kedua kepada jemaat di Korintus pasal 9 ayat 7 yang menyatakan, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Kita mengiringi persembahan yang telah kita kumpulkan bersama dengan menyanyikan lagu dari buku Kidung Jemaat nomor 365B ayat 1, 5, dan 6. Bait ke-6 akan kita nyanyikan dengan berdiri. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah, Sang Khalik semesta. Engkau begitu menyayangi setiap ciptaan-Mu. Engkau menerima setiap kami di dalam cinta-Mu. Meskipun kami begitu rapuh dan terbatas, dan kami ingin merayakan syukur kami melalui persembahan yang telah diberikan dan juga sakramen perjamuan kudus yang akan dilayankan. Kami percaya bahwa kesempatan ini menjadi bukti bahwa Engkau selalu memelihara hidup kami. Engkau tidak pernah menolak kami.
untuk duduk bersama di meja perjamuan melalui roti dan anggur yang telah kami persiapkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Sang Anak Domba yang kudus. Amin. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara, saat ini kita berada dalam situasi yang luar biasa, di mana pandemi COVID-19 di Indonesia memasuki gelombang baru dan berdampak besar terhadap ritme kehidupan dan peribadahan kita. Di satu sisi, kita berjalan dalam iman dan terus berdoa agar masa krisis segera berlalu dan ritme peribadahan dapat kembali berjalan seperti semula. Namun di sisi lain, situasi sekarang mengharuskan kita beradaptasi sehingga gereja tetap dapat menjadi saluran rahmat Tuhan, secara khusus melalui perjamuan kudus. Sejatinya perjamuan kudus dirayakan ketika umat dapat bersama-sama hadir di dalam kebaktian di jemaat masing-masing. Unsur persekutuan sangatlah penting dalam perjamuan, karena perjamuan kudus bukan hanya mempersatukan kita dengan Kristus, melainkan juga dengan jemaat sebagai tubuh Kristus. Situasi pandemi saat ini belum memungkinkan Bapak Ibu Saudara, kita semua mengikuti perjamuan kudus di gereja. Oleh karena itu, perjamuan kudus yang kita adakan hari ini diselenggarakan dengan bantuan teknologi komunikasi dalam jaringan, agar Bapak Ibu Saudara dapat berpartisipasi dalam perjamuan kudus ini dari rumah masing-masing dengan menyiapkan roti dan anggur yang telah diantarkan oleh majelis jemaat atau dengan menggunakan alternatif yang ada di sekitar Bapak Ibu Saudara. Marilah kita mulai perjamuan ini dengan pengarahan hati. Bapak Ibu Saudara dimohon untuk berdiri. Marilah kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah kita bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh layak bersyukur kepadanya. Ya Allah Pencipta, kami bersyukur kepadamu, sebab Engkaulah yang memberi kami nafas kehidupan. Engkau menyertai kami sepanjang jalan. Pada saat kami tersesat, terjatuh dan gagal, tak henti-hentinya Engkau merengkuh kami kembali. Engkau menyediakan pemulihan, pengampunan, dan pembaruan kehidupan. Ketika air bah datang, Engkau menyediakan bahtera. Ketika kegelapan datang, Engkau menyediakan tiang api. Ketika wabah penyakit datang, Engkau menyediakan keselamatan. Ketika kesesakan datang, Engkau menyediakan kelegaan. Hari demi hari, kasih setiamu tetap nyata di dalam kehidupan kami. Maka bersama umatmu di seluruh muka bumi, kemuliaanmu kami agungkan dalam paduan suara bersama para malaikat yang tak henti-hentinya menyatakan, Kudus, kuduslah Tuhan Maha Kuasa,
Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Hosana di tempat yang maha tinggi. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi. Bapak Ibu Saudara, dipersilakan duduk kembali. Kita bersyukur karena Bapa yang Maha Kudus senantiasa menyertai kita dan Kristus mengundang kita untuk mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini. Kita yakin bahwa Roh Kudus telah dicurahkan atas kita, sehingga dengan iman kita mengalami kehadiran Kristus bersama kita yang berpartisipasi dari tempat kita masing-masing berada saat ini. Kristus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu mengucapkan syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Kristus yang juga mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Pada saat ini kita hadir dalam peristiwa karya kasih Allah yang menyelamatkan dunia, kelahiran dan kehidupan Kristus anaknya di antara manusia, pembaptisannya, perjamuan malam terakhir bersama para muridnya, kematiannya. Kita memberitakan kebangkitan Kristus dan kenaikannya ke surga dalam kemuliaan, di mana ia berdoa bagi dunia. Kita merindukan kedatangan Kristus kembali pada akhir zaman untuk menggenapi segala sesuatu. Sebagai persekutuan yang dipersatukan dengan dan dalam Kristus, kita mengingat pengorbanan Kristus yang menyelamatkan, yang dikaruniakan kepada umat manusia di semua tempat. Ketika mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini, Roh Kudus menolong kita sehingga kita dipersatukan dalam Kristus menjadi satu tubuh dan satu roh, dan menjadi persembahan yang hidup bagi Allah. Melalui Kristus, dengan Kristus, dalam Kristus, semua hormat dan kemuliaan bagi Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus sekarang dan selamanya. Bersama kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Roti yang dipecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Cawan minuman syukur ini adalah persekutuan kita dengan darah Kristus. Ambillah.
Ingat dan percayalah bahwa tubuh Tuhan kita Yesus Kristus telah diserahkan bagi keselamatan dunia. Makanlah. Ingat dan percayalah bahwa darah Tuhan kita Yesus Kristus telah dicurahkan bagi keselamatan dunia. Minumlah. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung rajawali. Bapak Ibu Saudara diundang untuk bangkit berdiri. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, janganlah menyerah dan berputus asa dalam melayaninya, meski ditolak, dihina dan menanggung duka. Sebab Ia mengutus kita bukan untuk memanjakan hidup kita. Ia telah menerima kita di meja perjamuannya untuk meneguhkan, membentuk dan mengubah kita menjadi anak-anak Tuhan yang semakin berbuah, berkualitas dan menjadi berkat. Di
Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan, kini dan selamanya. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Warta Lisan Minggu 4 Juli 2021. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ibadah kita telah selesai. Majelis Jemaat GKI Melur mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara yang telah bergabung dalam ibadah GKI Melur secara online. Kiranya Bapak Ibu Saudara dalam keadaan sehat selalu. Ada beberapa warta lisan yang perlu disampaikan kepada Bapak Ibu Saudara. Pemahaman Alkitab Komisi Dewasa akan diselenggarakan pada hari Rabu 7 Juli 2021 pada pukul 19.00
WIB melalui Zoom meeting. Demikian warta lisan. Informasi yang lainnya dapat dilihat pada warta jemaat yang telah dibagikan melalui WhatsApp. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Sang